Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Baiklah, pada pagi ini kita belajar lagi dengan Ibu Dian. Kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua bagus. Berarti kita sudah menerapkan disiplin sebagai seorang siswa, yaitu belajar setiap hari, hadir setiap hari, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang baik. Pelajaran kita minggu ini yaitu lanjutan dari minggu kemarin. Siapa yang masih tahu apa itu pengertian struktur teks berita, kemudian apa saja itu struktur teks berita? Siapa yang bisa menyampaikan kembali? Bagus, berarti anak-anak semua sudah paham dengan struktur teks berita. Nah, minggu ini kita masih melanjutkan tentang teks berita, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan, bahasa baku dan tidak baku. Nah, tujuan kita mempelajari kaidah kebahasaan berita ini, yaitu peserta didik dapat mengetahui kaidah kebahasaan teks berita, bahasa baku dan tidak baku dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan cinta tanah air. Masuk kepada materi hari ini. Coba siapa yang bisa menyampaikan apa saja kaidah kebahasaan teks berita tersebut? Coba siapa yang bisa menyampaikan? Yang pertama, Dila. Apa saja Dila? Yang pertama. Yang kedua? Ya, bagus. Berarti Dila sudah mengetahui tentang apa saja kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian selain dari itu, apa lagi yang bisa kita analisis dari kaidah kebahasaan? Coba siapa yang bisa menyampaikan? Coba Rinda. Bagus. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kemudian apa lagi? Coba Tony. Ya, bahasa baku dan tidak. Nah, jika semua itu sudah kita analisis, berarti kita sudah menganalisis kaidah kebahasaan teks berita itu, sehingga berita yang kita beritakan ke media cetak maupun media elektronik itu sudah mengandung berita yang baik dan benar, sehingga orang bisa memahami dengan cepat berita yang kita sampaikan. Memahami lebih lanjut tentang materi teks berita, kaidah kebahasaan, bahasa baku dan tidak baku, peserta didik tolong disimak video yang akan Ibu tampilkan nanti. Perhatikan baik-baik dan cari sumber-sumber lain, baik itu di internet, di buku, tentang materi kaidah kebahasaan teks berita ini, agar pemahaman kita semua bisa lebih banyak lagi tentang berita ini. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama menggunakan bahasa baku, yang kedua menggunakan kalimat langsung, yang ketiga menggunakan konjungsi bahwa, yang keempat menggunakan konjungsi temporal dan kronologis, yang kelima menggunakan keterangan waktu, dan yang keenam menggunakan kata kerja mental. Bagaimana membahas tentang ini? Kita akan bahas satu persatu. Bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa standar atau baku. Hal ini agar beritanya bisa dipahami semua orang. Bahasa kedaerahan atau yang bersifat populer akan dihindari oleh media. Oleh karena itu, dalam teks berita, kata-kata asing itu akan menggunakan aturan sesuai dengan bahasa Indonesia atau yang digunakan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, baik huruf kapital maupun tanda baca. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung ditanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kita lihat
Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang mengikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contoh, data di BNPN Riau menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar lahan di Riau terbakar. Kata bahwa di sini adalah konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Namun ada beberapa surat kabar di Indonesia menggantikan kata bahwa dengan tanda koma meskipun itu tidak dibenarkan. Yang keempat, konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal atau penjumlahan contohnya kata awalnya, kemudian, lalu, selanjutnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola pengembangan berita pada umumnya yang menggunakan pola urutan waktu atau kronologis. Kemudian penggunaan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, harimau terlihat di pemukiman warga desa Dusun Lematang. Nah, di sini pukul 8 dan Dusun Lematang, pukul 8 adalah kapan dan Dusun Lematang adalah di mana. Dan yang terakhir adalah kerja mental. Kerja mental penggunaannya terkait dengan kata kerja yang terkait dengan kata-kata yang dimaksud antara lain membayangkan, memikirkan, berpraduga, mendiagnosis. Contoh kalimatnya, polisi menduga kejadian itu dilatar belakangi dendam masa lalu. Kata pada Kamis 30 bulan 7. Nah, inilah contoh analisis kaidah kebahasaan dalam teks berita. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan diskusikan dan kita evaluasi dalam pembelajaran daring. Pembelajaran teks berita, kaidah kebahasaan, bahasa baku dan tidak baku. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahami dengan sangat baik. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ibu akan menyimpulkan apa itu kaidah kebahasaan teks berita. Nah, sebelum ibu simpulkan, coba siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya atau pemahaman yang sudah dipahami mulai dari awal tadi sampai akhir. Coba siapa yang bisa menyampaikan? Ya, bagus. Anak-anak ibu semua sudah paham dengan materi kita hari ini. Untuk tugas, cari satu buah teks berita, baik itu di internet, di buku, di majalah, atau untuk tugas kiri, baik itu di media sosial, internet, YouTube, kemudian koran, sebuah teks berita. Nah, setelah dianalisis bahasa baku dan tidak bakunya, apakah ada bahasa baku di sana? Jika ada, ditulis. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan pimpin doanya Tony.